Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Desain Khatulistiwa. Oke, dalam video kali ini saya akan membahas masih di seputar SketchUp versi gratis ya. Dan kali ini saya akan membahas teknik dasar di SketchUp versi gratis. Nah, oke guys. Nah, di sini saya sudah berada di halaman SketchUp gratis ya. Nah, di sini Anda bisa langsung masuk saja dengan klik Start Modeling. Nah, di situ kan ada tulisan Start Modeling ya. Anda bisa klik di situ guys. Nah, ada cara lain yaitu dengan klik di Create New di bagian atas ya, kiri atas ya, itu ada tulisan Create New. Nah, ini dia. Atau Anda bisa pilih di bagian panah ke bawah ini guys. Anda bisa klik di bagian ini. Nah, ini kan muncul pilihan satuannya ya. Di sini ada inci, ada milimeter, sentimeter, meter. Nah, untuk desain bangunan, desain rumah, desain interior itu biasanya menggunakan sentimeter ya. Jadi di sini saya pilih saja desimal sentimeter. Oke. Nah, oke guys. Nah, di sini sudah berada di lembar kerja SketchUp ya. Lembar kerja SketchUp versi gratis. Nah, untuk cara login dan daftarnya itu sudah saya bahas di video saya yang sebelumnya guys. Nah, untuk link video tutorialnya sudah saya sertakan di deskripsi. Nah, di sini tinggal saya lanjutkan untuk belajar teknik dasar di SketchUp versi gratis. Nah, oke guys, saya mulai ya. Nah, di sebelah kiri guys, Anda lihat di sebelah kiri ini ya. Nah, di sini ini ada tool-toolnya guys. Tool-tool yang disediakan di SketchUp versi gratis. Nah, ini dia ya. Nah, ini ada erase untuk menghapus. Di bawahnya ini ada line, ini untuk membuat garis. Di bawahnya lagi ini ada rectangle. Rectangle ini untuk membuat bidang ya. Dan di bawahnya lagi ini ada push pull. Ini untuk membuat efek 3 dimensi ya. Seperti membuat dinding dan lain-lain. Di bawahnya lagi ini ada move. Move ini untuk memindahkan objek ya. Nah, ini dia move. Dan di bawahnya lagi ini ada rotate. Ini untuk merotasi objek ya, rotate. Dan di bawahnya lagi ini ada scale. Scale ini untuk mengatur size atau ukuran objek. Nah, di bawahnya lagi ini ada paint. Nah, gunanya paint ini untuk memberi efek warna ya, memberi material dan yang lainnya. Di bawahnya lagi ini ada orbit untuk mengatur tampilan. Bawahnya lagi ada pen, dan di bawahnya lagi ada tab measure atau biasa disebut dengan measure tool ya. Dan di bawahnya lagi ini ada offset. Oke. Dan untuk tampilan tool lebih banyak Anda bisa pilih yang titik 3 ini guys. Nah, ini kan ada banyak tool-toolnya ya, pilihannya ya. Ya, untuk tool-tool dari SketchUp versi gratis ini memang agak terbatas ya guys ya. Tapi di sini Anda bisa manfaatkan semua yang ada di sini guys. Ya, untuk belajar ini sih sudah cukup banget ya guys ya. Nah, di sini ada 3D text, ada dimension untuk memberikan ukuran, ada zoom, oke, dan selanjutnya juga ada circle untuk membuat lingkaran penuh. Ada juga 2 point ARC untuk membuat setengah lingkaran. Dan ada banyak lagi ya guys ya. Ini Anda bisa manfaatkan semua tool-toolnya ini. Dan nanti di video ini juga saya akan gunakan ya guys, sebagai contoh ya. Oke, dan di sebelah kanan guys, di sini ada devalue tray. Nah, Anda lihat di sini ini ada entity info. Dan di bawahnya ini ada komponen untuk memberi komponen. Dan di bawahnya ini ada instruktur. Dan di bawahnya ini ada 3D warehouse ya, untuk download atau mengambil furnitur dan bahan-bahan yang lainnya ya. Di bawahnya ada material guys. Material ini untuk ya memberi color, warna, memberi roofing dan lain sebagainya ya. Nah, di sini ada style juga guys. Style ini untuk mengatur tampilan ya, seperti background dan yang lainnya. Nah, ini dia. Di sini ada tag juga guys. Tag ini gunanya untuk membuat layer ya, atau grup ya. Jadi yang namanya desain bangunan itu kan ada lantai, ada tembok, ada atap ya.
Nah, di sini bisa dibuat per bagiannya atau per grupnya. Nah, seperti itu ya. Nah, di bawahnya lagi guys, di sini ada shadow. Ini untuk mengatur bayangan ya, atau arah pencahayaan. Di bawahnya lagi ini ada skin guys. Skin di sini untuk mengatur penglihatan ya, tampilan dari depan, samping kanan, samping kiri, belakang, atas dan bawah. Nah, di bawahnya lagi ada display, di bawahnya lagi ada smooth, dan di bawahnya lagi di sini ada model info. Nah, model info ini untuk memilih satuan guys. Oke ya, biasanya untuk awal kerja itu dimulai dari model info ini ya. Oke, coba di sini saya klik ya model info. Oke, nah di sini ada length unit. Length unit di sini Anda bisa memilih satuan guys. Oke ya. Nah, di sini sentimeter ya. Karena tadi di awal saya sudah memilih sentimeter, jadi di sini langsung tersetting sentimeter. Tapi di sini Anda bisa rubah guys. Misalnya Anda ingin meter, milimeter atau apa, silahkan. Tapi di sini saya tetap menggunakan sentimeter ya. Nah, ini precision saya buat 0 cm biar tidak ada koma ya. Oke. Oke, nah di sini saya tutup dulu ya untuk length unitnya ini ya. Oke, ini saya ambil senti saja. Oke. Nah, di sini ada area unit guys. Nah, ini untuk luas ya. Nah, di sini saya pilih square centimeter biar sama satuannya ya, centimeter, dan precisionnya saya ambil 0 cm persegi. Oke, biar seragam ya guys, centimeter ya. Dan volume unit di sini kubik meter saya rubah menjadi kubik centimeter. Nah, oke ya. Nah, untuk precisionnya juga sama, saya rubah ke 0 cm kubik biar seluruhnya ini seragam centimeter ya. Ya, saya kira 3 ini sudah cukup guys untuk membuat sebuah desain ya. Oke, saya tutup. Nah, di sini saya akan mulai untuk membuat sebuah desain guys. Ya, saya ambil contohnya saja ya. Oke, di sini saya gunakan rectangle. Rectangle ya. Di sini saya buat sebuah bidang. Oke, misalnya saya ambil contoh ukuran 500 kali 700. Jadi penulisannya guys itu 500,700 ya, dan angka dimensinya itu muncul di bagian kanan bawah guys. Nah, di sini ada keterangannya guys, dimension. Nah, ini ya, kotak kecil di kanan bawah ini. Setiap Anda menuliskan ukuran, itu ukurannya muncul di sini guys. Oke ya, misalnya di sini saya ambil 500 kali 700, penulisannya 500,700. Nah, oke ya. Nah, di sini muncul ukurannya guys, 500,700 ya. Perkalian digantikan koma. Nah, ya oke, lanjut lagi guys. Di sini saya gunakan line ya. Saya gunakan line untuk membuat garis. Oke, saya atur posisinya lebih enak ya. Oke. Oke, saya gunakan line. Di sini saya ambil titik tengah, midpoint. Saya garis. Oke, lurus ya, sip. Nah, kemudian saya ambil midpointnya lagi, titik tengahnya lagi. Nah, ini dia, saya garis lagi, lurus. Oke ya, sip ya. Nah, selanjutnya guys, di sini saya gunakan tab measure. Oke ya. Nah, di sini ketebalan dinding itu biasanya kan standarnya 15 ya. Ya, saya pakai saja guys di sini 15 ya. Oke, saya ulangi, dari titik sini saya klik, saya tarik 15, penulisannya ya tinggal 15, enter guys, dan ukurannya juga masih muncul di bagian kanan bawah itu ya, kotak kecil itu ya. Oke, yang juga sama, saya klik, saya tarik 15, enter. Oke, sip. Lanjut lagi bagian sini 15, enter. Oke, ya gampang ya guys ya, Anda tinggal ikuti saja cara yang saya lakukan di sini guys, gampang ya. Nah, ini 15, enter. Oke, sip. Nah, untuk yang bagian dalam di sini saya buatnya 15 dibagi 2, berarti 7,5 ya. Nah, caranya ya hampir sama guys. Di sini ambil titiknya, di sini klik, penulisannya 7.5. Jadi penulisannya 7.5, enter.
Nah, oke, sip ya. Dan dimensinya juga muncul di bagian kanan bawah itu ya. Oke. Lagi 7.5 enter. Jadi koma digantikan titik ya. Oke, sip. Nah, di sini lagi 7.5 enter. Oke, sip. Dan lagi 7.5 enter. Oke, sip. Nah, di sini tampilannya ini kan dari agak serong ya guys ya. Serong dari depan ya. Nah, supaya tampilannya lebih enak dilihat, di sini Anda silahkan pergi ke skin ya. Nah, ini dia. Oke. Nah, di sini Anda bisa pilih standard view. Klik saja yang ini. Oke, nah di sini Anda bisa pilih plan view top. Plan view top ya. Tampilan dari atas. Oke. Saya pilih yang ini. Nah, oke. Nah, ini kan tampilannya kan lebih enak ya guys ya. Dari atas ya. Oke, saya tutup. Dan kemudian di sini saya akan mempertebal garis dindingnya ini guys. Garis putus-putusnya ini. Di sini saya gunakan rectangle ya untuk mempertebal garis dindingnya ini. Oke, saya gunakan rectangle. Caranya mudah guys. Anda tinggal klik di salah satu pojokan ini, endpoint, lalu tarik sampai ke ujung sini. Ya, sesuaikan dengan garis putus-putusnya ini ya. Oke, ini dari sini saya tarik sampai ke bawah. Oke. Nah, ini. Nah, oke ya, sip ya. Nah, seperti ini guys. Nah, Anda tinggal ikuti saja ya. Jadi harapan saya Anda bisa simak video ini. Nantinya Anda bisa paham dengan apa yang saya tunjukkan di sini ya. Ya, siapa tahu setelah Anda melihat video ini Anda bisa menggambar semuanya guys. Anda bisa membuat desain semuanya. Dan siapa tahu nantinya Anda bisa menjadi arsitek semuanya. Amin ya. Oke, saya lanjut lagi. Oke, dari sini. Oke, sampai ke sini. Oke ya, sip ya. Oke guys, lanjut lagi. Nah, ini kan ada garis putus-putusnya ya. Di sini saya hapus saja guys dengan menggunakan erase. Oke, ini saya hapus garis putus-putusnya yang ada di luar ini. Nah, seperti ini guys. Ya, pelan-pelan saja ya guys ya, nggak apa-apa ya. Oke. Dan garis-garis yang ada di tengah-tengah dinding ini juga sama guys, saya hapus ya. Nah, oke, biar temboknya ini tidak terbelah ya. Nah, oke, sip. Nah, ini saya hapus. Oke, ini juga sama, saya hapus. Ini saya hapus. Oke, dan yang ini saya hapus juga. Oke, ini saya hapus. Nah, oke ya. Nah, ini tinggal lanjut ke bagian selanjutnya guys. Oke, ini saya gunakan orbit ya. Orbit untuk mengatur sudut pandangnya. Nah, tinggal saya tarik saja ke atas, set. Nah, oke ya guys ya. Nah, oke, sip. Nah, langkah yang berikutnya di sini tinggal saya buat ketebalan lantainya. Ya, caranya mudah guys. Di sini saya mulai dari pojokan ya. Pojokan belakang saya gunakan push pull. Oke. Nah, di sini saya ambil bagian yang akan ditinggikan. Misalnya di sini. Oke, saya klik, saya tarik ke atas. Saya ambil ketebalannya 30 cm. Ya, tinggal diketikkan saja 30 enter. Dan untuk bagian yang lainnya, ini Anda bisa double klik guys. Klik 2 kali ya. Oke, saya double klik. Nah, seperti ini guys. Otomatis dia mengikuti ya. Mengikuti ketinggian yang awal tadi 30 cm. Oke, ini tinggal saya double klik saja. Oke, saya double klik. Dan juga sama, saya double klik. Otomatis mengikuti ketinggiannya 30 cm. Oke ya, sip ya. Dan lagi di sini saya double klik lagi, saya gunakan push pull. Oke, saya double klik. Double klik. Ya, enak ya guys ya, gampang ya. Asalkan Anda mau menyimak dari awal sampai akhir, pasti enak. Oke ya, sip ya. Nah, ini tinggal langkah selanjutnya saja guys. Nah, di sini saya buat dindingnya.
Ya caranya sama guys. Saya ambil pojok dari belakang ya. Oke, di sini saya masih gunakan push pull. Oke, saya ambil bagian yang akan ditinggikan. Misalnya di sini saya ambil ketinggian 300. Oke. Oh, saya ulangi ya. Saya undo. Oke. Saya ketikkan saja 300, enter. Nah, oke ya, sip ya. Nah, untuk bagian yang lainnya ya tinggal di double klik guys, sama seperti tadi ya. Oke. Nah, ini dindingnya saya double klik. Sama saya double klik, otomatis dia mengikuti, yaitu ketinggiannya 30 cm, 300 cm ya, 300 cm. Nah, ini tinggal di double klik saja, double klik juga sama, double klik. Nah, bagian ini sama, double klik. Nah, oke ya. Nah, yang ini juga sama, double klik saja, double klik. Nah, yang ini klik 2 kali, double klik. Oke, lanjut lagi push pull, double klik. Nah, oke ya. Wah, ini kok tertutup mas, tidak ada pintunya ya, tinggal dikasih pintu saja. Nah, di sini saya ambil dengan lem ya, saya buat sesuai dengan ketebalan lantai tadi. Dari bawah sini 30. Oke. Nah, kemudian saya garis ke samping. Oke, nah seperti ini ya, sip. Dan untuk pintunya saya buat dengan rectangle. Oke, saya gunakan rectangle. Nah, dari pojokan sini saya tarik, saya ambil ukuran misalnya 200 kali 90, penulisannya 200,90, enter. Nah, oke, nah ini sudah jadi garis pintu ya. Untuk jendelanya gimana mas? Ya gampang, saya gunakan line. Dari jarak lantai saya beri 40. Oke, 40, enter. Oke, saya tarik ke samping. Oke, saya garis ke samping dengan line. Oke, untuk tinggi jendelanya saya samakan dengan tinggi pintu ya. Oke, nah ini dari sini saya tarik saja ke samping. Dan untuk jaraknya dari pintu saya buat 40. Oke, dari sini saya tarik 40, enter. 30 ya. Oke, saya ulangi. Oke, saya tarik ke bawah. Oke, dan untuk lebar jendelanya saya buat 40 ya. Oke, dari sini saya tarik 40, enter. Oke, saya tarik garis ke atas. Ya, ini kira-kira saja guys, Anda bisa sesuaikan sendiri ya. Oke, tinggal garis yang tidak diperlukan ini saya hapus guys. Nah, oke ya. Nah, jadi deh ini pintu dan jendela ya. Oh, ini perlu dilubangi ya, tinggal dilubangi saja guys. Nah, ini menggunakan push pull ya, menggunakan push pull, arahkan ke bagian yang mau dilubangi guys. Oke, nah saya tempatkan di sini ya, klik, tahan, lalu dorong ke dalam. Setelah muncul tulisan on face, itu berarti sudah lubang guys. Nah, setelah muncul tulisan on face, di sini Anda bisa lepaskan. Nah, oke ya, nah dia ada lubang. Nah, yang ini juga sama. Oke, saya tempatkan di bagian yang mau dilubangi, klik, tahan, lalu dorong ke dalam. Setelah muncul tulisan on face, lepaskan. Oke ya, seperti ini ya. Nah, dia ada lubang guys. Ya, mudah ya. Nah, ini tinggal lanjut lagi guys ke proses selanjutnya ya. Nah, di sini tinggal saya hapus garis yang ada di dinding ini, biar dindingnya ini bersih ya, karena nanti mau saya cat ya. Oke, ini saya hapus. Oke, yang bagian samping juga sama, ini saya hapus. Oke, yang bagian samping sini juga sama, saya hapus. Ini saya hapus. Oke, sip. Lanjut lagi yang bagian belakang, saya hapus. Oke, sip ya. Nah, ini kan udah bersih guys. Oke ya. Nah, untuk proses selanjutnya guys, di sini saya mau pasang keramiknya ya, dan saya cat ya. Di sini saya menuju ke paint. Oke, nah di sini kan muncul color ya, warna ya. Nah, untuk memunculkan fitur yang lainnya, di sini Anda bisa pilih kotak ini guys.
klik saja di kotak ini. Nah, ini kan muncul banyak fiturnya ya guys ya. Nah, di sini Anda mau cari apa? Di sini saya mau cari keramik, berarti menuju ke tile. Oke, saya pilih tile. Nah, di sini keramiknya saya pilih yang ini guys. Oke, saya pasang di dalam ini ya. Oke, sip. Nah, di ruangannya juga saya samakan ya keramiknya. Oke. Dan untuk dindingnya di sini saya cat guys. Oke, nah di sini tinggal saya menuju ke color. Oke, color. Nah, ini dia, colors. Oke, saya pilih warnanya yang ini saja. Nah, ini saya cat temboknya ya. Oke, sip. Nah, oke. Ya, untuk bagian dalamnya biarkan warnanya putih ya. Oke. Lanjut lagi guys. Nah, di sini kan belum ada atapnya ya, tinggal diberikan atap guys. Nah, di sini untuk garis yang mengganggu saya hapus dulu. Oke, sip. Nah, untuk pembuatan atap guys, Anda select atau pilih garis yang ada di depan atas. Nah, ini ya, saya pilih yang ini, saya klik. Nah, setelah berwarna biru, di sini artinya garis ini aktif guys. Nah, tinggal saya gunakan rotator. Oke, saya ambil sudutnya, sumbu hijau, klik di endpoint ini, tarik sedikit, tekan Ctrl di keyboard. Oke, setelah muncul tanda plus kecil, baru Anda angkat. Klik lalu angkat. Oke, nah di sini sudutnya bisa Anda atur guys. Misalnya di sini sudutnya saya ambil 30. Ya, ketikkan saja 30 enter. Nah, oke ya. Nah, di sini tinggal ambil midpoint-nya ya dengan line. Oke, saya ambil midpoint garis yang ada di depan ini, garis tengah ya, titik tengah yang ada di garis depan ini, midpoint. Saya klik di sini, saya tarik ke atas lurus. Oke, on edge, saya klik lagi, klik. Nah, otomatis dia nutup guys. Nah, untuk sebelahnya ya tinggal ditarik saja garis ke sini. Nah, otomatis dia nutup lagi. Ini saya hapus, ini saya hapus. Ya, langkah yang berikutnya tinggal di push pull saja guys. Ditarik ya. Push pull, klik di bagian ini. Lalu tarik ke sampai ujung bangunannya. Oke ya, sip ya. Nah, ini tinggal dimodifikasi atapnya saja guys. Oke ya, sip ya. Tinggal dimodifikasi atapnya. Saya gunakan push pull lagi. Oke, tapi di sini saya tekan Ctrl di keyboard guys. Push pull, tekan Ctrl di keyboard. Setelah muncul tanda plus kecil, baru digunakan. Oke, saya klik di bagian ini, saya tarik ke atas. Saya ambil ketebalan 10 cm. Nah, oke ya. Sip. Nah, kemudian ujungnya ini tinggal digaris dengan line. Oke, saya garis. Oke ya. Ini juga sama, saya garis. Oke, sip. Nah, dia langsung nutup guys. Nah, oke ya. Nah, ini tinggal saya hapus saja garis yang ada di atas ini. Oke, sip. Nah, ini tinggal saya push pull lagi. Saya tarik keluar. Saya ambil jaraknya 50 cm. Oke, 50 enter. Oke. Nah, yang bagian pinggir-pinggir juga sama. Ini saya tarik 50 enter. Oh, maaf, saya ulangi, 50 enter. Oke, sip. Lanjut lagi yang bagian sini sama ya. Oh, ini ada garis yang mengganggu, saya hapus dulu. Oke, ini saya hapus. Oke, saya lanjutkan push pull, saya beri jarak 50 enter. Nah, oke ya, sip ya. Oh, ini ada yang ketinggalan guys, tapi nggak apa-apa, tinggal di push pull saja. Oke, 50. Oke, saya hapus garisnya. Sip. Nah, yang bagian sini juga sama ya, ada yang ketinggalan. Oke, tinggal di push pull 50. Oke, ini saya hapus garisnya. Nah, yang bagian ujung juga sama, saya hapus garisnya. Oke, nah tinggal saya push pull lagi, push pull ya, saya tarik keluar 50 enter. Oke guys, nah ini udah hampir jadi ya. Nah, ini tinggal diberikan materialnya saja guys. Genteng ya, saya menuju ke paint. Nah, di sini pilihannya ini saya pilih yang roofing.
Nah ini roofing. Nah ini kan ada banyak pilihan gentengnya ya, saya beri yang standar saja. Oke, nah ini gentengnya guys ya, sip. Dan untuk listnya di sini saya menuju ke color. Oke, saya menuju ke color, saya beri warna hitam. Oke, ini untuk listnya guys. Sip ya. Oh ini desain rumahnya kok kayak gini ya, ini kan contoh guys ya, ini contoh untuk pengenalan teknik dasar di SketchUp. Tapi jangan khawatir guys, nanti di video saya yang berikutnya nanti juga saya akan bahas lebih detail tentang pembuatan denah rumah, desain interior, dan tentang belajar lebih dalam mengenai SketchUp versi gratis ini. Ya oke guys ya, seperti ini ya. Wah ini adalah hasilnya ya, Anda bisa teruskan guys, atau Anda bisa kembangkan sendiri ya. Ya jangan khawatir guys, nanti di video-video yang berikutnya saya akan bahas lebih jauh tentang SketchUp versi gratis ini ya, tentang pembuatan denah, tentang desain rumah, tentang desain interior. Nanti saya akan bahas lebih detail lagi, dan tentunya belajar tentang SketchUp versi gratis ini sendiri. Oke ya guys ya, semoga video ini membantu, semoga video ini bermanfaat. Oke guys, jangan lupa supportnya dengan memberikan like video ini, share video ini, dan jangan lupa untuk subscribe ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.